Halo, kembali lagi dengan saya Giri dari By Giri. Dan hari ini kita udah masuk ke chapter 16 ya, dari Gary's Art of Accounting Basics, di mana chapter 16 kali ini itu judulnya adalah Matching Principle, teman-teman ya. Apa itu Matching Principle? Ini memang pakai bahasa Inggris ya, teman-teman ya, memang Matching Principle. Nah, jadi Matching Principle ini adalah sebuah praktik ya, dalam akuntansi untuk pengakuan beban ya. Ini adalah sebuah praktik pengakuan beban yang menunggu pengakuan pendapatan dari prinsip pengakuan pendapatan, teman-teman. Di mana pada beberapa kasus dilaksanakannya pertimbangan konservatif, pendapatan akan ditunda pengakuannya dan beban yang berhubungan dengan pendapatan tersebut harus ikut ditunda pengakuannya hingga pendapatan dapat diakuin. Nih, teman-teman, maksudnya gimana ya? Nanti kita langsung aja biar lebih jelas ya di contohnya. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, seperti pertimbangan konservatif, teman-teman. Pertimbangan konservatif ini adalah pertimbangan kehati-hatian ya, teman-teman, di mana perusahaan itu memilih untuk menunda pengakuan pendapatan, teman-teman. Nah, mengapa bisa memilih seperti itu? Nanti akan saya bahas di chapter 17 ya, teman-teman. Kebetulan, chapter 17 itu judulnya adalah pertimbangan konservatif. Jadi untuk chapter 16 kita fokus di matching principle, walaupun ada sedikit ya dampak dari pertimbangan konservatif ya andilnya. Tapi untuk pembahasan pertimbangan konservatif sendiri itu akan saya bahas di chapter 17 secara terpisah, teman-teman ya. Ini adalah chapter 16 ya. Untuk matching principle, ini lebih diprioritaskan daripada prinsip pengakuan beban, teman-teman. Nah, jadi matching principle ya, pada praktik akuntansi memiliki hierarki ya, yang lebih tinggi dan lebih diprioritaskan daripada prinsip pengakuan beban, teman-teman ya. Nah, jadi seluruh biaya atau beban ya, yang berhubungan dengan sebuah pendapatan akan diakui hanya pada saat pendapatan tersebut diakuin, teman-teman. Dan prinsip pengakuan beban hanya berlaku pada ya beban atau biaya yang tidak berhubungan dengan pendapatan, teman-teman ya. Nah, contohnya apa ya? Beban atau biaya yang tidak berhubungan dengan pendapatan adalah beban yang masuk ke kategori research and development ya, atau penelitian dan juga pengembangan ya. Habis itu beban yang termasuk administrasi dan umum, itu juga umumnya tidak ya, tidak termasuk beban atau biaya yang berhubungan dengan pendapatan ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke penerapannya, teman-teman. Ini adalah contoh penerapannya ya. Karena kalau misalnya udah ada contoh, harusnya definisi dari matching principle itu akan lebih jelas ya. Nah, ini penerapan yang pertama dulu, saya tunjukkan ya. Dua kasus ya, ini ada dua slide, isinya dua kasus, masing-masing satu ya. Dari penerapan prinsip pengakuan beban dan juga prinsip pengakuan pendapatan, teman-teman. Nanti ada slide lagi yang membahas ya penerapan dari kasus yang sama ya, tapi penerapannya itu matching principle dan prinsip dan pertimbangan konservatif, teman-teman. Untuk sekarang kita bahas prinsip pengakuan beban dan pendapatan dulu ya. Nah, nomor satu, Tuan Andi mengambil sebuah proyek ya, pembuatan program berdurasi 2 bulan, teman-teman. Nah, nilai proyek ini 50 juta. Pada tanggal 1 Januari diambil ya. Diketahui sampai 31 Januari, akhir dari Januari ya, Tuan Andi itu baru selesai 40% aja proyeknya. Dan dia udah mengeluarkan biaya berikut, teman-teman. Biaya gaji programmer 5 juta dan beban gaji staf admin adalah 3,3 juta, teman-teman. Nah, kalau secara prinsip pengakuan beban dan pendapatan ya, teman-teman, di Januari 2024, Tuan Andi bakal mengakui ya, akan mengakui pendapatan sebesar 20 juta, teman-teman. Dapatnya dari mana nih? Dapatnya dari 50 juta dikali 40% ya, teman-teman ya. Nah, dapatnya 20 juta nanti. Lalu ada biaya gaji programmer 5 juta dan beban gaji staf admin 3,3 juta, teman-teman. Nah, kenapa bisa diakuin demikian? Karena beban atau biayanya itu udah terjadi ya, kita udah harus menanggungnya. Dan juga pendapatannya itu udah menjadi hak kita, teman-teman, karena pekerjaan kita udah 40% selesai. Nah, diketahui ya, pada Februari 2024, Tuan Andi berhasil menyelesaikan proyek tersebut dan telah mengeluarkan biaya berikut, teman-teman. Nah, biaya gaji programmer 5 juta, gaji staf admin 3,3 juta yang masih sama dengan sebelumnya. Tapi untuk data di Februari ya, teman-teman ya, prinsip pengakuan beban dan pendapatan akan mengakui sisanya, teman-teman. Maksudnya gini, pendapatan kan sebelumnya itu 20 juta sudah diakuin. Nah, ini proyeknya udah selesai. Proyeknya itu 50 juta, teman-teman. Berarti yang diselesaikan di Februari adalah sebesar 60% atau sisanya ya. Berarti 50 juta dikurangi dengan 20 juta, teman-teman ya. Itu bakal mendapatkan 30 juta.
Kemudian ada biaya gaji programmer dan beban gaji staf admin di bulan Februari juga diakuin teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh keduanya teman-teman ya. Kontraktor Bitcoin mengambil sebuah proyek pembangunan, durasinya itu 2 bulan ya teman-teman. Nilainya 300 juta pada tanggal 1 Januari 2024 teman-teman. Nah, diketahui 31 Januari ya, kontraktor Bitcoin itu udah selesai 60% dari proyeknya, dan dia udah keluarin biaya sebesar biaya upah 20 juta, biaya material pembangunan 60 juta, beban gaji staf admin 4,2 juta teman-teman. Nah, secara prinsip pengakuan beban dan pendapatannya, maka Januari 2024 kontraktor Bitcoin akan mengakui pendapatan 180 juta, dapatnya dari 300 juta dikali 60% ya, karena proyeknya udah selesai 60%. Kemudian dia mengakui biaya upah, biaya material, dan juga beban gaji staf admin ya teman-teman ya. Kemudian di Februari ya, diketahui Februari 2024 kontraktor Bitcoin telah menyelesaikan proyek tersebut ya 100% udah selesai nih dan telah mengeluarkan biaya berikut teman-teman. Biaya upah 16 juta, biaya material pembangunan 50 juta, beban gaji staf admin 4,2 juta dan prinsip pengakuan pendapatan dan beban akan mengakui ya. Oh itu harusnya Februari ya teman-teman ya. Yang ini harusnya Februari, bukan Januari, saya salah ketik. Pada Februari 2024 kontraktor Bitcoin akan mengakui adanya ya teman-teman ya. Pendapatan itu 120 juta. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dari selisih sisanya ya teman-teman ya. 300 juta dikurangi 180 juta yang udah diakuin di Januari teman-teman. Jadi Februari hanya bisa mengakui 120 juta. Kemudian ada biaya upah ya 16 juta, biaya material pembangunan 50 juta dan beban gaji staf admin 4,2 juta teman-teman ya. Saya minum dulu teman-teman sebentar. Setelah ini kita akan lanjut ke penerapan prinsip pengakuan prinsip dari matching principle dan juga pertimbangan konservatif teman-teman. Oke, penerapan matching principle dan pertimbangan konservatif ya teman-teman ya. Ini contoh kasusnya sama ya, masih sama-sama Tuan Andi. Tapi bedanya sekarang ini penerapannya pakai ya matching principle dan pertimbangan konservatif. Nah, Tuan Andi ya teman-teman yang mengambil sebuah proyek ya, sama soalnya seperti tadi, sampai 31 Januari ini dia baru selesai 40% dan telah mengeluarkan biaya yang sama dengan tadi ya, gaji programmer 5 juta, gaji staf admin juga 3,3 teman-teman. Tapi ya teman-teman ya, eh itu salah ya teman-teman, saya salah ketik. Itu harusnya maka secara matching principle dan pertimbangan konservatif ya teman-teman ya. Ini harusnya maka secara matching principle dan pertimbangan konservatif Januari 2024 Tuan Andi akan mengakui ya teman-teman ya adanya pekerjaan dalam proses ya. Ini adalah akun aset teman-teman ya sebesar 5 juta ya teman-teman. Kemudian ada beban gaji staf admin 3,3 juta. Nah, dapat 5 juta ini dari mana? Ini adalah biaya gaji programmer tadi teman-teman. Tapi biayanya belum boleh diakui karena dia belum selesai teman-temannya pekerjaannya. Jadi kalau di pertimbangan konservatif, pendapatan itu diakuin saat pekerjaannya udah selesai teman-teman ya. Maka dari itu seluruh biaya ya atau beban atas pendapatan itu harus diakuin serempak dengan pendapatannya teman-teman. Jadi biayanya itu kalau udah keluar bakal jadi pekerjaan dalam proses ya teman-teman, ditangguhkan dulu, ditahan ya ke dalam akun aset. Nah, kemudian di Februari 2024 Tuan Andi menyelesaikan ya proyek tersebut dan mengeluarkan gaji programmer 5 juta dan beban gaji staf admin 3,3 juta teman-teman. Nah, secara ya matching principle ini juga salah ketik teman-teman. Maka secara matching principle dan pertimbangan konservatif teman-teman, Februari 2024 Tuan Andi akan mengakui adanya ya teman-teman nih pendapatan 50 juta. Ya, jadi dia mengakuinya sekaligus ya di akhir pekerjaan selesai teman-teman. 50 juta langsung diakui di Februari. Lalu biaya gaji programmer 10 juta teman-teman. Ini didapat dari 5 juta yang Februari dan 5 juta yang ditangguhkan di Januari kemarin teman-teman. Jadi totalnya 10 juta. Nah, kemudian beban gaji staf admin 3,3 juta. Nah, di sini kenapa ya beban gaji staf admin itu tidak ditangguhkan pengakuannya, tidak ditunda seperti gaji programmer? Karena ya teman-teman, gaji programmer itu hanya muncul saat ya dia memiliki sebuah proyek. Jadi gaji programmer itu bisa langsung dihubungkan sama proyeknya tadi. Namun ya teman-teman, gaji staf admin itu mau ada proyek ataupun tidak ada proyek, gajinya pasti keluar teman-teman. Jadi tidak memiliki koneksi langsung terhadap proyek tersebut ya teman-teman. Maka dari itu dia boleh diakuin dengan menggunakan prinsip pengakuan beban. Tapi untuk gaji programmer itu harus matching principle dan juga dia harus matching principle yang mengikuti pendapatannya tadi diakuin di akhir teman-teman menggunakan pertimbangan konservatif. Oke, sekarang kita masuk ke kontraktor Bitcoin ya teman-teman. Ini contoh kedua ya. Kontraktor Bitcoin ya teman-teman ya mengambil sebuah proyek membangun durasi 2 bulan. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, nilainya 300 juta.
sampai 31 Januari ya dia udah ngerjain 60% proyek ya. Biaya yang keluar itu adalah biaya upah 20 juta, material pembangunan 10 juta, dan gaji staf admin 4,2 juta teman-teman. Nah maka ya, ini juga salah ketik teman-teman, ini harusnya adalah, maka secara matching principle dan pertimbangan konservatif ya teman-teman ya. Maka secara matching principle dan pertimbangan konservatif, Januari 2024 kontraktor Bitcoin akan mengakui ya teman-teman adanya pekerjaan dalam proses ya. Ini udah bentuknya aset sama seperti yang tadi teman-teman ya. Semua biayanya tidak boleh diakuin dulu teman-teman. Jadi ada pekerjaan dalam proses ya 80 juta ini didapat dari 20 juta ditambah 60 juta teman-teman ya. Kemudian ada beban gaji staf admin 4,2 juta. Ini alasan juga sama seperti yang tadi ya teman-teman, karena gaji staf admin tidak bisa dihubungkan langsung dengan proyek pembangunan tadi teman-teman. Pembangunannya kontraktor Bitcoin ya teman-teman ya. Mau ada proyek ataupun tidak, ya memang pasti ada gaji staf admin ya teman-teman ya. Nah, Februari 2024 kontraktor Bitcoin telah menyelesaikan ya proyek tersebut dan mengeluarkan biaya berikut teman-teman. Dia bayar upah lagi 16 juta, kemudian dia mengeluarkan material pembangunan 50 juta teman-teman ya, beban gaji staf admin karena bulanan tetap sama 4,2 juta. Nah, secara matching principle ya teman-teman, ini juga salah ketik. Secara matching principle dan juga pertimbangan konservatif teman-teman ya. Februari ya ini teman-teman, ini salah ketik ya teman-teman. Februari 2024 kontraktor Bitcoin akan mengakui adanya ya teman-teman pendapatan ya 300 juta ya. Jadi sekaligus teman-teman ya 300 juta. Kemudian ada biaya upah 36 juta, ini dapatnya dari mana? Dari 20 juta yang Januari kemarin ditunda, habis itu 16 juta dari bulan Februari teman-teman. Jadi totalnya 36 juta. Lalu ada biaya material pembangunan teman-teman 110 juta, ini juga dapatnya dari bulan Januari yang ditunda ya teman-teman 60 jutanya, kemudian ditambah dengan bulan Februari yang 50 juta teman-teman. Jadi biaya materialnya itu ada 110 juta. Kemudian ada beban gaji staf admin yang 4,2 juta untuk bulan Februari ya teman-teman ya. Oke. Kita udah masuk ke sesi uji pemahaman ya teman-teman. Tentukan ya bagaimana pengakuan pendapatan dan beban dari transaksi berikut ya apabila menggunakan prinsip pengakuan beban dan pendapatan dan apabila menggunakan matching principle dan pertimbangan konservatif teman-teman ya. Ini soalnya teman-teman, Nyonya Vicky ya menjual sebuah buket bunga ya teman-teman. Udah tahu lah ya buket bunga apa ya teman-teman. Senilai 500.000 teman-teman. Jadi buket bunganya ini dijual sama Nyonya Vicky harganya 500.000. Nah, ia mulai pekerjaan buket ini pada 30 Januari teman-teman. Jadi di akhir bulan ya teman-teman ya. Pekerjaannya baru selesai di Februari. Nah, jadi butuh beberapa hari untuk mengerjakan si buket ini ya teman-teman ya. Kemudian diketahui Nyonya Vicky itu udah mengeluarkan ya biaya bahan pembantu untuk perlengkapan buket. Ini mungkin tempat buketnya teman-teman ya, mungkin dari kertas art atau pakai kertas karton gitu ya teman-teman ya. 40.000 teman-teman, udah keluar biayanya. Nah, itu keluarnya di Januari 2024 teman-teman ya. Nah, pekerjaan baru selesai 30% teman-teman. Jadi baru bikin wadahnya doang, bener-bener baru 30%. Kemudian ya, ia mengeluarkan biaya bahan baku ya, berupa bunganya teman-teman. Ini jadi dia udah bikin tempat buketnya, sekarang dia masukin bunganya teman-teman ke buketnya teman-teman. Itu keluar biaya 110.000 dan baru keluar biayanya di Februari 2024, di mana kerjaannya udah selesai teman-teman. Bagaimana cara mencatat beban dan pendapatannya ya teman-teman ya, apabila menggunakan prinsip pengakuan beban dan pendapatan, lalu apabila menggunakan matching principle dan pertimbangan konservatif teman-teman. Jawabannya bisa ditinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Apabila menurut saya benar, saya akan tanggapi bahwa jawaban itu benar, dan apabila menurut saya salah ya teman-teman, saya akan menjelaskan kenapa, dan saya akan memberikan jawaban versi saya ya teman-teman, yang mana seharusnya yang menjadi jawaban yang benar ya teman-teman ya. Sekian akhir dari chapter 16 ya, judulnya matching principle. Sampai jumpa di chapter 17 ya teman-teman. Judulnya adalah pertimbangan konservatif teman-teman ya. Jadi nanti kita akan membahas apa itu pertimbangan konservatif. Sampai jumpa besok ya. Chapter 17 akan diupload besok. Sekian, terima kasih.